Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini seperti biasa Ibu akan memberikan materi tentang IPS ekonomi. Tetapi untuk melancarkan pembelajaran kita kali ini, mari sebelumnya kita berdoa dulu. Silahkan Aldi memimpin doanya. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silahkan membaca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah membacakan surat Ad-Duha. Semoga kita diberi kelancaran. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen siapa saja yang masuk ya atau yang tidak masuk. Yang pertama Ahmad Fahreja hadir. Arindianing Tias, Bagus Muhammad, Firda Rodiatul Falak, ya. Ira Amelia, Istimawa Syarifah, Neng Fitro Fauzia, Neng Selena Naya, Fitri Fatmawati, Fani Kurniawan, Putri Jelita, Ovi Andaresta, Renaldi Apriansa, Sandrina Nabina Hansa, Salwa Nursyami, Sri Yuliatini, ya lagi apa? Ya, Zianatul Ula, belum datang ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sudah siap alat tulisnya dan handphone. Yang memakai topi silakan dibuka dulu ya. Sudah? Siap ya. Ya. Sudah semua? Siap? Siap Aldi? Oke, pada hari ini seperti biasa Ibu akan menginformasikan bahwa untuk pembelajaran kali ini
kita akan melakukan pembelajaran berbasis PBL atau Problem Based Learning, di mana ketika Ibu akan memberikan materi ajar kepada anak-anak, silakan anak-anak untuk mempelajarinya sendiri, baik itu yang sudah di-share sama Ibu ataupun melalui nanti ada diskusi kelompok dengan mempelajari pembelajaran ini dengan melalui internet dan media lainnya ya. Baik, untuk kali ini kita akan memulai kegiatan dengan pretest dulu ya. Silahkan dilihat linknya di handphone kalian masing-masing. Tapi sebelumnya Ibu akan sedikit memberikan motivasi supaya kalian semangat belajarnya ya. Oke, motivasi kali ini Ibu singkat saja. Anak-anakku, jangan pernah bosan untuk belajar. Karena belajar itu merupakan kunci sukses di masa depan ya. Tidak ada yang tidak memakai proses ya. Karena kepintaran kita, keahlian kita itu selalu memakai proses, selalu ada step-step langkah-langkah yang harus kita tempuh ya. Jadikan pembelajaran apapun itu harus selalu semangat ya. Motivasi itu yang harus kita lakukan sehingga insya Allah kedepannya anak-anak akan menjadi sukses lebih dari Ibu, lebih dari orang tua kalian. Itu saja motivasinya. Amin, amin. Ya, untuk selanjutnya kita pretest, lihat di link yang sudah di-share sama Ibu ya. Silahkan kita melakukan pretest dengan kuis ya. Kuisis yang sudah di-share sebelumnya. Sudah? Ibu dulu ya. Sudah disiapkan? Ibu cari dulu linknya. Karena ya silakan. Ada yang tidak membawa handphone? Bawa semua? Silakan kodenya dilihat di proyektor ya. Di layar. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Silakan diisi. Ada yang tidak membawa handphone? Bisa ke temannya ya. Salah-salahin dulu. Ini bisa ke temennya ya. Sama dengan kemarin. Salah-salahin.
Ibu kasih waktu berapa menit kira-kira anak-anak? 5 menit? 5 menit lagi? Ya. Ya. Pada pembelajaran kali ini, karena memakai metode PBL, Ibu harus mengasesmen awal ya supaya anak-anak terlihat kemampuan awalnya ya. Kali ini Ibu akan memberikan nilai kepada anak-anak yang aktif. Nanti ketika diskusi atau ketika pembelajaran dan juga quick respon ya atau kritis. Silakan untuk diisi dan Ibu akan melihat sejauh mana ya anak-anak bisa menguasai materi yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini. Sudah semua? Sudah ya. Wah, alhamdulillah sudah semua ya. Kita lihat apakah anak-anak bisa mengisi pretest ini dengan baik ya. Oke, sudah terlihat di layar. Yang dapat first ya, ranking pertama siapa? Arindia Ningtyas. Yang kedua siapa? Ya, tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga. Putri. Hore ya, selamat ya. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melihat ya video pembelajaran. Tetapi sebelum itu, Ibu akan sedikit menjelaskan orientasi masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan materi kali ini adalah tentang permintaan dan hukum permintaan di pasar ya. Nanti kalian akan melihat videonya seperti apa, nanti jabarkan, jelaskan ketika Ibu akan bertanya kepada anak-anak ya. Oke, baik, sudah siap melihat video? Siap ya, mari kita lihat videonya. Ada suaranya? Tidak ada suaranya, sebentar. Ini sudah full ya. Mungkin ada gangguan teknis. Siapa yang bisa memeriksa? Mungkin dari infokusnya atau silahkan bantu Ibu ya, soalnya di laptopnya sudah full, di volumenya sudah full. Tapi di sininya tidak ada. Sudah full semua sayang. Ini Bluetooth kan? Masuk Bluetooth? Sudah Bluetooth sudah. Kok nggak masuk ya? Laki-laki tidak ada yang bisa ya? Tidak bisa? Oke. Oke. Mungkin dari sini. Laki-laki ada yang bisa bantuin Ibu? Tidak. Ya. Nanti Bluetooth harus
lurus ke sini, Bu. Sok. Coba. Maaf, Bu. Ini Maaf dulu Bluetooth. ya. Ya Bluetoothnya sok. Ini kan Bluetoothnya ini. Ini ya. Udah. Nah, Bu. Oke, mungkin ini perlu kita perbaiki dulu ya. Kita mungkin mau melangkah aja karena video ini belum bisa ditonton ya. Mungkin kita akan bahas ke materi yang lain dulu ya. Siap. Alhamdulillah ada ya. Agak sedikit kecil. Ya. Berarti kita ulang dari awal ya. Sudah ya, terima kasih Firda. Silahkan duduk kembali. Kita tidak usah cancel, silahkan ditonton videonya. Cabai merah besar yang paling signifikan, naik Rp120.000 per kilogram. Padahal cabai merah besar sebelumnya dijual Rp30.000. Tingginya permintaan cabai merah ditambah sulitnya pasokan cabai dari luar daerah, membuat harga jualnya meninggi. Semuanya naik. Ini tentang cabai. Iya, terus naik. Tiap hari naik. Cabai sekarang cabai merah sampai 150 sekarang. Selain cabai merah, bawang merah pun ikut naik. Sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogramnya. Kini bawang merah naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga daging sapi juga meninggi. Di pasar Pelabuhan Pontianak, harga daging sapi lokal berkualitas baik menembus Rp160.000 per kilogram dari sebelumnya Rp120.000. Mahalnya sapi Bangkalan disinyalir jadi sebab harga meroket. Mirip siapa nih? Mirip siapa? Imbasnya, warga mengurangi porsi pembelian daging sapi dan beralih memperbanyak pembeli daging. Wah, itu. Pada nggak pakai baju. Sementara itu harga daging sapi segar di pasar Cinde, Kota Palembang juga melambung hingga Rp150.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga daging sudah Rp130.000 per kilogram. Tingginya permintaan dan stok daging sebabkan harga melambung. Di pasar ini cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit dari Rp30.000 ke Rp50.000 per kilogram. Bawang merah dari harga Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya. Mau diulang lagi videonya? Tidak usah ya. Ya. Tidak usah diulang, cukup jelas? Jelas. Ada yang ngantuk ya sepertinya. Nanti Ibu kasih permen, oke? Setelah kita nonton video yang sudah kita lihat barusan, Ibu mau bertanya, deskripsikan ya apa yang ada di video itu ya. Selanjutnya kenapa harga-harga pada naik ya. Terus apa kiat-kiat yang akan kalian lakukan jika harga-harga yang ada di pasar yang seperti di gambar itu, di video itu naik, apa
yang bisa anak-anak siasati untuk memecahkan masalah kenaikan harga tersebut? Ada yang bisa jawab atau satu-satu dulu? Ya, satu-satu dulu atau kita lihat ya, mungkin ada yang belum jelas nih. Belum jelas, aduh Bu, rada-rada bingung pertanyaan Ibu ya. Apakah sebaiknya kita menonton dulu PPT ya untuk menambah literasi anak-anak supaya lebih paham dengan materi yang kita bahas pada hari ini ya. Baiklah, Ibu akan men-scroll dari mana? Dari sini dulu ya. Oke, di sini dulu di atas. Ini gambarnya dan tulisannya itu tentang pasar yang seperti di video tadi. Nah, di video tadi ini juga merupakan foto ya, foto dari yang sudah kita tonton tadi. Nah, di sini sudah jelas ya, berarti tadi videonya tentang kenaikan harga terutama di bulan Ramadan menjelang biasanya Idul Fitri 1 minggu sebelum Idul Fitri. Nah, naiknya harga sembako semakin lama semakin meningkat ya. Kemudian biasanya sering dikeluhkan oleh ibu-ibu ya, bukan kita tidak sabodo ya, kita masa bodoh lah. Kita tidak tahu, kita tugasnya hanya belajar. Nah, yang sering mengeluh itu biasanya ibu-ibu ya, seperti ibu sendiri ya. Nah, itu di warung-warung biasanya naik harga-harga. Kenapa ya di bulan Ramadan ya, padahal kita lagi puasa nih, mengurangi makan, tapi kenapa kita justru konsumsinya meningkat ya. Permintaan untuk barang semakin meningkat juga. Kenapa itu? Berarti ada yang salah dari situ ya. Ada yang harus kita analisa nih, kenapa hal seperti itu kok terjadi? Padahal itu bulan Ramadan biasanya tidak makan dari pagi sampai sore gitu ya, dari habis subuh sampai menjelang maghrib, mau maghrib baru kita buka. Kenapa kok malah banyak atau meningkat? Itu yang harus kita evaluasi ya. Selanjutnya, bagaimana kita mendeskripsikan gambaran atau masalah di video yang tadi sudah kita tonton ya. Yang kedua, apa yang terjadi di pasar yang tadi kita tonton, orang-orang membeli kebutuhan dan harganya semakin hari menjelang hari Idul Fitri semakin naik. Yang ketiga, kenapa harga bahan pokok tersebut bisa naik ya. Nah, kita akan membahas dan mengisinya ya. Tetapi Ibu ingin melihat dulu kemampuan anak-anak. Silahkan pertanyaan yang sudah tadi dibacakan Ibu dari 1 sampai 3 itu kita isi dengan membagi 4 kelompok. Kira-kira bisa nggak 4 atau 3? 4 bukan 5 ya. 4 kelompok ya. Kita bagi, silahkan pembagian kelompoknya itu yang kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 Ahmad, Arindia, Bagus, Firda, dan Amelia. Ira Amelia itu kelompok 1. Silahkan merapat di kelompoknya kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Yang pertama Isti, Neng Fitroh, Neng Selena, Nadine, dan Fitri Fatmawati. Itu kelompok 2. Silakan bergabung dengan kelompok 2. Yang ketiga, kelompok 3 itu Fani, Putri, Opi, Renaldi ya. Yang kelompok 4 Sandrina, Salwa, Sri, dan Zia. Zia belum datang ya? Ini kelompok 4 ada berapa orang? Berarti bisa ditransfer dari kelompok 3. Silakan Renaldi ke kelompok 4 saja. Kelompok 4 saja karena cuma 2 orang ya. Kasihan.
Ya, sudah. Kalau sudah dibagi kelompok. Yang ada kelompok yang ada 5 orang bisa transfer lagi ke yang 3 orang, kasihan. Ya. 2. 1, 3. 3 ke yang 5 ke 3, yang 5 ke 3 lagi. Jadi rata jadi 4 siapa? Silakan. Reja ke kelompok yang masih. Satu lagi dong. Satu lagi. Kelompoknya Opi masih 3 orang. Silakan dengan sukarela ya. Silakan. Ibu bagi LKPD-nya ya. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Silakan diisi LKPD-nya sesuai dengan pertanyaan yang sudah dibacakan tadi. Ya. Di sini langkah-langkah yang harus kalian selesaikan adalah diskusikan ya. Diskusikan permasalahan yang tadi sudah disimak ya, ditonton, terus dituangkan hasil diskusi masing-masing ke dalam kertas ini LKPD ya. Selanjutnya nanti dikumpulkan nanti dipresentasikan, setelah itu baru dikumpulkan ya. Siap? Ada yang tidak paham dengan dengan penjelasan Ibu? Paham ya? Ibu kasih waktu berapa menit ya? 20 menit ya? Ibu kasih waktu berapa menit ya? 20 menit cukup nggak? Apa 10 menit? 25 menit. Biar isinya itu sempurna. Sempurna. Ya. Ya, oke. Ada yang tidak paham dengan pertanyaan Ibu, nanti boleh ditanya supaya jelas dan penyebab sama faktor itu berbeda, Bu? Ya, beda. Jadi penyebabnya apa, sementara faktornya apa? Iya, beda. Oke, terima kasih. Terus ada lagi? Sejauh ini belum. Nanti Ya, aku tanya lagi. oke. Terima kasih, sama-sama.
Ada pertanyaan? Ada yang tidak jelas? Pura-pura aja. Ini nih Bu nomor 1. Iya Ibu, nomor 1. Bersama anggota kelompok cermatilah informasi dari video tersebut. Gini, Bu, jawabannya. Ya. Apa Boleh, sama benar nggak apa-apa. Bisa aja? Iya bebas. kalau nomor 2 berarti dijabarin Bu deskripsi yang tadi? Iya, dideskripsikan di video ya, tadi. dirangkum, dideskripsikan. Tapi dengan kalimat seperti bertanya. Bahasa sendiri, bahasa masing-masing. Iya, apa? bahasa masing-masing. Dideskripsikan itu digambarkan atau dirangkum aja seperti itu ya. Dirangkum. Oke, Bu, makasih ya. Tapi harus jelas ya kalau yang sudah dibaca itu, yang sudah ditonton itu dimengerti. Ya. Oke, Bu. Jangan mendeskripsikan tapi tidak mengerti gitu ya. Iya, Bu. Oke. Oke, Bu, makasih Sip ya. ya, sama-sama. Ada yang tidak jelas? Ada yang tidak paham? Acting aja sayangku. Ini tuh gambaran yang ada di video. Video iya, Masalah gambarannya. apa yang Iya, ada di video kan? Apa? Iya, benar. Yang ada di video. Misalkan Nanti kenaikan harga begitu. iya, kenaikan harga. Terus kira-kira kiatnya memecahkan masalahnya kalau kenaikan harga itu kita anggap aja kita sebagai ibu-ibu nih, konsumen yang ada di pasar itu. Jadi kita menganggap oh iya kita di situ nih, kalau kita jadi ibu-ibu itu kira-kira mau seperti apa nih menyiasati harga yang naik itu. Misalnya kita hanya punya uang 200.000, terus belanja challenge dong supaya bisa kebeli ini kebeli itu kan. Nanti ada di situ kan ada di di materi itu kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gitu, penawaran. Nanti kalau penawaran kan belum ya, materi penawaran belum Ibu sampaikan, jadi ini permintaan aja dulu, tetapi tetap penawaran juga jadi masuk ke sini, ke video ini ya. Ngerti ya? Oke, sama-sama. Yang kelompok 4 ya? Kelompok 4 apa 3? 4. Ada yang tidak paham? Paham kok semua kok. Paham semua, berarti hebat ya. Ya. Nomor 3, Ya. nomor 3 kan penyebabnya menjelang hari raya mengakibatkan kenaikan harga. Apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut? Ya kenapa ada kenaikan harga? Iya, menjelang bulan Ramadan. Iya, jangan gitu doang. Iya kan? Iya, jangan gitu aja. Secara teori ya, secara sains, secara ilmu ekonomi gitu. Ya kenapa harga itu naik? Karena rek lebaran, atulah gitu doang. Ya itu ya. Bahasa singkat lah. Dijelaskan, dideskripsikan ya. Oke. Waktu tinggal berapa menit lagi? Tadi kan Ibu 25 menit. Kalau tidak salah ini waktu 10 menit lagi ya. Oke. Anak-anak bisa menggali informasinya itu dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan, dari internet ya, dari buku yang ada, silakan. Jangan hanya penalaran atau lihat video tapi belum jelas ya. Jadi literaturnya boleh melihat dari internet atau dari bahan ajar yang sudah di-share sama Ibu waktu itu ya. Ya. Waktu 8 menit lagi. Kalau misalnya tidak paham bisa buka HP ya. Oke? Bisa lihat di googling aja di internet, nggak apa-apa ya. Bisa lewat HP biar. Iya Bu, siap. Ini kelompok 4 sudah? Kelompok 4 sudah?
Sudah paham semua, bisa di googling ya? Nggak Bisa, apa-apa. Ibu. Oke, Aman, aman. aman ya. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ya boleh, silakan. Ini. Ya ini karena apa deskripsi itu harus menjelaskan dengan rinci, jadi harus dengan teoritis dan lihat di bahan ajar aja ya, bahan ajar. Di beberapa informasi Iya, berarti ya Bu ya? iya, di beberapa informasi, jangan hanya satu Informasi itu doang? informasi aja, jadi nanti biar isinya juga akurat Ya. dan jawabannya juga sempurna. Oke, Makasih siap. ya, Bu, ya. Iya, sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Bisa? Ada yang mau bertanya lagi? Pura-pura aja. lagi Bu. Pura-pura aja. Ngerti ya, Coba Bu? bisa lihat? Bisa. Bisa Bu, Bisa lihat pura-pura aja, pura-pura. Bisa singkat Bu. Pura-pura. Di Google. Ya, pura-pura di mana? bertanya. Ya. Depan UFO. Boleh di bahan ajar? Di bahan ajar yang sudah Ibu share, ada nggak di WA? Di WA grup ya? Di file. Ini isinya itu ini aja sampai penuh ke sini, karena mengarang bebas itu melatih supaya tulisannya lebih bagus lagi. Bisa kan? Bisa. Mengarang bebas, silakan. Ya. Apa lagi? Ada yang harus ditanyakan lagi? Bentar ya. Kita harus yang nomor 4 itu berdasarkan identifikasi masalah yang tadi ya, tentang kenaikan harga. Faktor apa yang mempengaruhi permintaan? Ya, faktor apa? Bedanya ini sama ini apa? Bedanya Ya kayak jawaban bisa di googling, sayang bisa. Google guys. Ya bisa ya. Jadi cari literasinya bukan hanya di satu sumber yang tadi, tapi bisa di berbagai sumber saja. Ya, Gas, Google. gaskeun. Ada kuotanya nggak? Oh, tenang, Ibu. Waktu tinggal berapa? Tadi 5 menit, sekarang udah berjalan, berarti Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Oh ya udah, sok. Ada yang belum selesai? Ya, kira-kira kasih ya udah kasih waktu lagi, nggak apa-apa 5 menit lagi, tapi habis itu sudah ya. Tidak ada toleransi lagi karena sudah semakin berjalan waktunya ya. Mudah-mudahan anak-anak setelah Ibu bimbing tadi, setelah Ibu arahkan, jawabannya nanti kita lihat ya, sempurna atau tidak. Silakan bagi yang sudah selesai diisi data kelompoknya ya. Ya, diisi data kelompok siapa aja, terdiri dari beberapa orang. Setelah itu kita akan sedikit mereview materi yang sudah ada di PPT dan akan segera membahas di LKPD yang sudah anak-anak isi ya. Setelah itu baru dipresentasikan
kelompok masing-masing ya. Sesuai dengan kelompoknya kita akan presentasikan ke depan. Sudah siap? Kayaknya waktu tinggal 2 menit lagi ya untuk kelompok 4 ya. Wah, tidak ada toleransi ya. Tidak ada toleransi. Kita akan membahas atau mempresentasikannya di depan sesuai dengan urutan kelompok masing-masing. 1 sampai 4. Ya, sudah? Kalau sudah semuanya? Mari kita bahas ya, kita pelajari bersama ya untuk materi tentang permintaan ini ya. Kalau begitu Ibu sambil menjelaskan aja ya. Ya, nanti setelah itu kalian akan tampil ke depan satu kelompok masing-masing semuanya ya untuk maju. Atau ada diwakili 2 orang? Kira-kira semuanya apa 2 orang saja? Kira-kira penuh nggak ya di sini untuk 4 orang? Perwakilan ya, perwakilan untuk maju ke depan 2 orang. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya, kita lihat di PPT tentang permintaan ya. Apa itu permintaan? Permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan ya, kemampuan untuk membeli barang. Jadi kalau kita mempunyai keinginan tapi kita tidak mempunyai uang untuk membelinya, kira-kira kita jadi nggak membeli barang tersebut? Nggak. Ya, berarti permintaan itu bukan hanya kita meminta saja untuk order tapi kita uangnya tidak ada, itu tidak mungkin ya. Namanya permintaan itu adalah keinginan kita disertai kemampuan untuk membelinya ya, untuk membeli barang dan jasa. Nah, itu disebut dengan permintaan pada waktu tertentu ya. Nah, konsep permintaan itu apa? Di sini ada konsep permintaan itu kuantitas atau jumlah yang diminta merupakan jumlah yang kita inginkan. Kalau kita mau membeli satu spidol whiteboard untuk kita belajar misalnya di rumah ya, itu kita butuhnya 1 atau 2 kira-kira? 1 ya. Kalau 1 kira-kira Fitrah mau beli 1 apa 2 atau 10? Ya. Mau beli 1 walaupun uang Fitrah misalnya ada 100.000 bisa kebeli 10 ya. Tetapi yang dinamakan ke skala prioritas itu ada juga ya, nanti nyambung ke situ ke skala prioritas adalah memprioritaskan suatu barang atau produk yang memang kita butuhkan ya, bukan yang kita inginkan. Seperti itu, sudah jelas? Jelas. Selanjutnya di sini yang kedua, keinginan konsumen disertai dengan kemampuan, sudah ya. Yang selanjutnya, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu ya. Waktunya kapan itu dinyatakan dalam satuan waktu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di sini ada faktor harga barang substitusi dan barang komplementer. Harga barang substitusi itu apa? Barang substitusi itu apa? Kalian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan kepada Ibu apa itu yang dimaksud dengan barang substitusi yang sudah kalian tonton tadi, ada benang merahnya di situ. Kira-kira apa? Bisa kalian menyimpulkan atau menggambarkan substitusi itu apa sih?
Satu kata aja, nggak apa-apa. Substitusi itu adalah barang pengganti ya. Tadi sudah dijelaskan di video kita tonton bahwa ketika harga daging sapi itu naik dari 100.000, dari 50 ya, naik misalnya 70, 100, 120, itu semakin melonjak harganya, itu membuat ibu rumah tangga semakin mengeluh dan kebingungan. Apa nih kira-kira solusinya untuk menyiasati supaya di rumah bisa makan daging tetapi harganya tidak terlalu mahal. Itu yang dinamakan dengan substitusi, barang pengganti ya. Nah, dari daging sapi kira-kira anak-anak mau membeli apa supaya ya betul sekali. Ya, substitusi itu adalah mengganti harga ketika harga naik, harga suatu produk, misalnya kita mau membeli daging sapi, tetapi uang kita hanya cukup untuk membeli daging ayam. Itu dinamakan dengan substitusi. Nah, kalau komplementer, kira-kira apa? Komplementer itu maksudnya adalah barang ini habis ya. Barang pelengkap. Jadi kalau ada kopi pasti ada gula ya. Kalau kopi pahit jarang ya yang minum kopi pahit, paling mungkin yang kena diabetes saja gitu ya. Ya, takutnya makin pahit ya. Nah, itu barang pelengkap atau komplementer itu ketika misalnya harga gula naik. Otomatis kopi kira-kira kita beli apa enggak? Apa mau minum kopi pahit? Tidak. Nah, itu asumsi yang ada di ekonomi, IPS ekonomi itu seperti itu. Kalau ada teh berarti harus ada gula. Nah, misalnya ketika harga gula naik, teh kita beli atau tidak itu asumsi ya. Kalau misalnya kalau orang Jawa, kita kan Jawa Barat. Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya harus minum teh yang dikasih gula. Nah, asumsinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kalau kita mau komplementer itu, kalau kita mau membeli gula sedangkan gulanya naik, berarti tehnya nggak jadi dibeli tuh ya, karena harus barang pelengkapnya itu ada kenaikan. Salah satu yang klop gitu ya, ada gula, ada teh, ada gula, ada kopi, itu salah satu, jadi dua-duanya tidak bisa dibeli. Itu asumsi teori ekonomi. Seperti itu ya anak-anak, komplementer. Selanjutnya, di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada jumlah pendapatan. Ketika pendapatan kita, pendapatan per kapita kita misalnya rendah, sehari misal 100.000, otomatis permintaan untuk suatu barang itu terbatas ya, hanya untuk kebutuhan pokok saja, misalnya seperti itu, dipengaruhi oleh jumlah pendapatan. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Aduh, spidol ibu bukan ini ternyata ya, bukan yang permanen ya, lupa ibu ada di situ. Silakan, ada video, ada spidol ya, silakan pinjam ke ibu. Nah, seperti itu. Tadi ibu income ya. Kalau pendapatan itu namanya income per kapita. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Seperti penduduk Indonesia yang banyak, otomatis mempengaruhi permintaan yang ada di sekitar kita atau di pasar gitu ya. Kalau jumlah penduduk di Singapura itu hanya 10 juta jiwa, misalnya di Indonesia 260-an, itu otomatis yang lebih banyak permintaan barang dan jasanya itu ada di negara Indonesia karena jumlah penduduknya juga banyak sekali. Sudah jelas? Jelas. Selanjutnya di sini ada faktor perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Itu sudah paham ya pasti karena perubahan selera atau lagi viral gitu ya.
Kalau misalnya lagi viralnya seblak, ya pasti anak-anak makan beli untuk permintaan seblak itu banyak ya. Kalau misalnya lagi ngetrennya boci, ya seperti itu, makanan-makanan Sunda itu ya. Selanjutnya perkiraan dan harapan masyarakat ya. Jadi di permintaan itu ada perkiraan dan harapan masyarakat ya. Sudah mungkin itu nggak usah dijabarkan kalau itu ya. Yang selanjutnya kondisi sosial dan ekonomi. Karena masyarakat di Indonesia itu menengah ke bawah misalnya ya, otomatis permintaan akan suatu produk nggak mungkin produk yang apa? Yang mewah ya. Nggak mungkin misalnya kita mau memesan mobil mewah atau tas yang merek apa gitu ya. Nggak mungkin. Jadi kita sesuai dengan kondisi sosial kita dan juga letak geografis kita gitu ya. Sudah jelas? Jelas sekali. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Di sini kita akan membahas juga selain permintaan ada hukum permintaan ya. The law of apa? The law of permintaan apa? Demand. Nah, hukum permintaan itu apabila gitu ya, apabila harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Nah, di sini price ya. Harganya naik, otomatis permintaannya akan turun. Ya, seperti itu. Digambarkan dengan kurva ya. Kurvanya otomatis akan turun ke bawah, jadi negatif. Seperti itu ya. Ketika harganya misalnya 10.000 ya, maka jumlah permintaannya itu akan berapa kira-kira? Akan berapa? Contohnya di sini ya. Misalnya ketika harganya itu 6.000 saja ya. 6.000, maka jumlah yang diminta otomatis akan di sini kita lihat 6.000, ini permintaannya 10 ya. Jumlah barangnya itu 10 ya. Permintaannya 10 gitu ya. Price-nya 6.000, jumlah barangnya itu atau demand-nya itu DQ ya, Q ya. DQ-nya itu kuantitas ya. Kuantitas itu jumlah. Jumlah permintaannya akan 10. Ketika misalnya turun lagi harganya apa ya? Harga bakso lah. Harga bakso 6.000, basreng aja ya, basreng 6.000. Yang mau beli cuma 10 orang ya. Ketika diturunkan lagi 4.000, yang mau beli berapa? Berapa yang mau beli turun? Turun. Naik, maaf. Ya, maaf, naik. Jadi ketika 4.000 akan misalnya yang beli 15 gitu ya. Itu ya, ini salah. Benar ya? Oh, kok jadi begitu sih? Ya, ini maksudnya kuantitasnya, jumlahnya ya. Ketika diturunkan lagi 2.000, maka jumlah barang itu 20. Seperti itu ya. Jadi mengerti ya? Mengerti. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga ya. Nah, di sini ada kurva tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah ya. Maka permintaannya akan meningkat, otomatis bergeser ke D2 gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Enggak. Kalau sudah paham, kita akan membagi kelompok yang tadi ya untuk ke depan ya, dipresentasikan yang 2 orang saja perwakilan. Silakan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan LKPD yang sudah ditugaskan sama Ibu tadi. Silakan. Kelompok 1 ya?
Silakan Tia sama Firda. Terserah mau siapa. Silakan maju ke depan. Ibu melihat di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Yang pertama, sudah dalam video tersebut menjelaskan tentang tingginya harga sembako menjelang Lebaran. Yang kedua, video tersebut menjelaskan bahwa kenaikan harga jual sembako pada bulan Ramadan dengan menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dari pertanyaan nomor 3, apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut? Penyebab terjadinya masalah tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan, sehingga harga pun meningkat. Dan yang terakhir, berdasarkan identitas masalah tersebut, faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah dengan adanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, begitu. Nah, selain itu ada lagi faktornya yang mempengaruhi. Ada, Bu. Tingkat permintaan yang banyak sehingga menyebabkan harga pun meningkat, gitu. Ya, gitu. Terus ketika permintaan naik, hukum permintaan kan berlaku ya. Ya. Ketika harga barang naik, otomatis permintaan kira-kira turun apa naik? Ya, naik ya. Naik, berarti harusnya kan turun ya. Yang meminta itu konsumen yang mau itu turun. Hukum permintaan, ya. Seperti itu. Paham dengan materi permintaan? Kalau harga naik, otomatis yang mau beli itu lebih sedikit. Ya, seperti itu. Berarti dari isi yang sudah ditulis di kelompok 1, kira-kira iya ada kekurangannya atau ada yang harus diperbaiki? Iya. Ya, apa? Tentang faktor teori permintaan. Di situ kalau harga naik, permintaan naik ya? Iya. Ya. Nggak ada ya, nggak ada. Berarti sudah jelas dan sudah paham dengan materi permintaan seperti itu. Ada yang mau bertanya ini ke kelompok 1 kira-kira? Sudah? Kira-kira menurut kalian sudah mendekati sempurna atau tepat jawaban dan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1? Hampir ya? Hampir ya? Udah hampir. Ya, bagus. Silahkan untuk kembali lagi ke tempat masing-masing. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan mempresentasikan jawaban dan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai video yang sudah ditayangkan. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2, deskripsi atau gambaran dari masalah tentang informasi yang tersaji dalam video tersebut. Nah, dalam video tersebut, pada bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, kondisi harga di pasar mengalami banyak kenaikan setiap harinya.
Gimana anak-anak? Sudah bagus presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ada yang perlu ditanyakan ke kelompok 2? Sudah paham semua ya? Ya, baiklah, jawabannya atau presentasinya cukup memuaskan. Silakan kembali lagi ke tempat masing-masing. Ya. Presentasi dari kelompok kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 untuk mempercepat waktu ya. Ya, sebentar lagi sudah mau habis waktunya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami diskusikan. Silakan. Bersama anggota kelompok, cermatilah informasi dari video tersebut. Yang pertama, berdasarkan dari video tersebut, terdapat informasi mengenai kenaikan harga pada bulan Ramadan menjelang Lebaran. Dan yang kedua, bagaimana deskripsi atau gambaran masalah tentang informasi yang tersaji dalam video tersebut. Yang kedua, terjadinya kenaikan harga sembako menjelang hari raya Lebaran dikarenakan permintaan sembako meningkat. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut? Yang pertama itu banyaknya permintaan, yang dimana dalam video tersebut memang Ya, menurut Opi gimana? dalam video tersebut kan menyebabkan banyaknya permintaan sehingga Harga? harganya kan meningkat. Ya. Yang kedua itu dalam kondisinya itu pada saat menjelang hari Lebaran atau hari raya yang menyebabkan terjadinya kelangkaan produk. Ya. Jadi banyaknya permintaan di saat menjelang hari raya Lebaran itu menyebabkan Harga? produk. Ya. Untuk nomor 4, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, faktor apa yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama itu harga barang. Harga barang itu merupakan faktor utama yang menyebabkan yang mempengaruhi permintaan. Dikarenakan ada yang namanya hukum permintaan juga kan, jika harga barang naik maka permintaan turun dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua itu hari raya keagamaan. Seperti yang di video tersebut kan, menjelang hari raya Lebaran itu terjadinya permintaan meningkat dan harga sembako juga kan melonjak. Yang ketiga itu selera konsumen atau kebutuhan konsumen. Dan yang keempat itu tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan itu masa kita punya tingkat pendapatan yang minim, Ya. mau membeli harga barang yang jauh dari tingkat pendapatan kita. Ya. Nah, Selanjutnya? itu saja. Sudah? Ada yang masih ditambahkan? Silakan. Cukup? Peserta lain? Teman-teman sudah cukup? Jelas? Sudah paham? Paham ya? Baiklah, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah menjelaskan dan mempresentasikan. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya, silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan diskusinya di depan. Perwakilan? Silakan. Nggak boleh bercanda ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bersama anggota kelompok mencermatilah informasi dari video tersebut. Jawaban yang nomor 1 adalah video kenaikan harga produk menjelang Lebaran. Yang kedua, bagaimana deskripsi atau gambaran masalah tentang informasi yang terjadi dalam video tersebut. Video tersebut menampilkan informasi tentang naiknya harga sembako dan daging di bulan Ramadan menjelang Lebaran. Yang ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut? Penyebabnya adalah di bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri mengakibatkan terjadinya kelonjakan suatu barang menjadi 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Yang keempat, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, faktor apa yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, perkiraan dan harapan masyarakat. Yang kedua, jumlah dan karakteristik produk. Yang ketiga, hari raya dekat. Dan keempat, kondisi peningkatan ekonomi. Sudah? Sudah? Sudah paham ya? Sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman yang ada di depan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi melonjaknya harga itu ada 4 tadi ya, sudah dijelaskan. Cukup bagus. Kita kasih applause yang terakhir kelompok 4. Ya. Silakan untuk ditutup, Neha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikumpulkan? Silakan kumpulkan dulu LKPD-nya sebelum kita kembali lagi ke asal ya. Karena kita akan melakukan ice breaking sebelum ditutup dan anak-anak akan duduk kembali di bangku yang sebelum dibentuk kelompok ya. Mangga untuk duduk kembali di kelompoknya masing-masing, di kursinya masing-masing. Kita akan melakukan ice breaking dulu karena sudah terlihat jenuh. Ya, jenuh dan lemas. Ini bisa dua-dua ya, berhadap-hadapan. Dua-dua berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan dua. Untuk melakukan ice breaking. Berdiri, hadap-hadapan. Kita lakukan. Teman yang laki-lakinya 1 orang lagi cari ya. Teman yang laki-lakinya 1 orang lagi cari. Berarti 3:2 permennya. Di situ tidak. Kita ice breaking berdiri ya. Jadi bertiga tidak diambil. Tidak diambil, kita ice breaking memakai permen. Berdiri, hadap-hadapan. Sudah? Berdiri hadap-hadapan. Berarti di belah sana ya? Belah sana, Neng. Hadap-hadapan gini. Nanti siapa yang cepat dapat permen? Opi sama Nabi. Silakan. Silakan. Sana apa di sini? Opi di sini. Terus. Mana tadi? Udah 2 ya? Di sini aja. Gimana duduk? Opi, silakan. Cluenya adalah udah. Silakan, Ibu ikuti petunjuk Ibu. Clap, ketika Ibu bilang clap berarti tepuk tangan. Clap, tepuk. Boom. Ya, clap, boom, clap, boom. Nanti ada instruksi dari Ibu untuk ketika Ibu bilang candy, silakan siapa cepat dia dapat, ya. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Paham. Ya.
Jangan dulu diambil permennya kalau ibu belum menyebutkan candy. Oke, siap? Paham? Kita mulai ice breaking kita. Siap? Clap. Clap. Kalau clap begini, kalau boom siap ya? Oke, konsentrasi. Clap. Boom. Boom. Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Clap. Candy. Ada yang gak kebagian? Ada ya. Kebagian ya. Kebagian. Gimana, mau satu kali lagi biar dapat semua? Yang belum dapat berarti harus mengalah nanti. Atau nanti dikasih ke yang belum dapat. Satu kali lagi boleh? Bagiin satu-satu biar adil. Biar adil. Nanti kalau yang sudah 2 kali dapat kasihin ke temennya. Oke? Biar adil. Biar adil. Kalau nanti misalnya Renaldi ya? Renaldi dapat, kasihin ke Opi. Karena Opi belum dapat, ya. Silakan. Sudah? Belum ya? Silakan. Oke. Siap? 10 menit lagi kita selesai pembelajaran. Jangan sampai clap jadi boom boom jadi clap ya. Ya. 1, 2, 3. Siap? Ya, posisi berdiri. Kira-kira clap apa pegang bahu ya? Kepala, bahu, lutut. Nggak usah ya. Yang ya. 1, 2, 3. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Candy. Udah? Udah? Ada yang nggak dapat? Dapat lagi? Ya. Kira-kira ada yang nggak kebagian? Nggak kebagian? Nggak kebagian? Berarti kasihin. Jadi adil, ya. Oke. Oke ya. Sudah semua, kalau nggak ada yang kebagian, Ibu kasih 1, Pri. Udah, ya. Oke. Silakan duduk kembali. Sudah fresh ya otaknya. Kita akan mengakhiri pembelajaran 10 menit lagi. Kita akan refleksi ya untuk mendeskripsikan dan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari di materi tentang permintaan dan hukum permintaan kali ini ya. Oke, baiklah, selama 5 menit ya Ibu akan merefleksikan sebentar dan mendeskripsikan anak-anak di video dan materi tadi tentang permintaan. Itu sudah dijelaskan bahwa ketika ada kenaikan harga itu dipengaruhi faktor-faktornya banyak sekali ya. Sudah dijelaskan dan dipresentasikan, anak-anak sudah paham semua. Nah, kiat-kiat juga sudah ketika misalnya di hari raya Idul Fitri, menjelang hari raya Idul Fitri kita akan membeli daging tetapi kita uangnya tidak cukup untuk membeli daging, itu ada barang substitusi atau barang pengganti seperti ayam. Kalau kita misalnya beras mahal bisa diganti dengan singkong, jagung, nasi jagung bisa ya. Gandum tidak ada di kita, kentang mungkin ya. Atau barang pengganti lain yang memang bisa menjadi makanan pokok kita, seperti itu. Nah, untuk pelengkap juga bisa ya, ketika misalnya kita ingin membeli barang yang naik harganya, otomatis kita
akan menyiasatinya misalnya bisa dengan gula merah. Kalau misalnya gula pasir itu mahal untuk membuat kopi atau teh. Seperti itu ya. Dan hukum permintaan dan penawaran itu sebetulnya saling berkesinambungan, tetapi karena waktu tidak cukup, di materi selanjutnya kita akan membahas lagi terkait dengan supply and demand ya. Demandnya sudah, tinggal penawaran, hukum penawaran dan penawaran saja. Kira-kira ada yang ditanyakan, tidak paham, silakan. Ada waktu sekitar 2 menit lagi. Sudah paham semua? Ya, baiklah. Alhamdulillah, pembelajaran dengan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning kita kali ini berhasil ya, karena anak-anak sudah menganalisis dan menganalisa dari video, dari bahan ajar yang sudah dibagikan sama Ibu. Kita akan kira-kira kalau ada tes lagi terakhir, kira-kira waktunya cukup apa enggak? Ya, kira-kira waktunya cukup apa enggak untuk mengisi Google Form? Cukup ya. Silakan diisi terakhir ya, untuk melengkapi materi kita kali ini sudah di-share di HP masing-masing mengisi Google Form, silakan diisi. Waktunya sudah ya, linknya sudah dibagikan ya. Ya. Oh iya. Waktunya masih ada untuk post test ya. Kalau Google Form tidak kita lakukan, tapi itu dengan post test pun bisa ya. Silakan di link masing-masing yang sudah disediakan kita post test terakhir ya. Isi sekitar 5 menit lagi. Kita akan menyelesaikan post testnya. Kira-kira siap anak-anak untuk menyelesaikan selama 5 menit? Siap. Ya, bagus. Ya, silakan. Sudah semua? Karena waktunya sudah semakin mau mendekati akhir ya pembelajaran. Sepertinya kita percepat ya waktunya. Untuk pendalaman materi di pretest tadi, anak-anak sudah 56%, berarti sisanya tinggal 44% lagi untuk 10 menit lagi kita akan mengakhiri pembelajaran, berarti Ibu kasih waktu tidak apa-apa 5 menit saja ya. Oke. Kalau Ibu lihat nanti di post test terakhir ini sudah mendekati di atas 80%, berarti pembelajaran PBL kita berhasil. Ada yang tidak membawa HP, ada yang tidak ada kuotanya. Ya, pura-pura aja. WiFi tidak bisa ya?
Wifi tidak connect. Opi sudah selesai kah? Firda. Sudah semua? Sudah semua? Firda? Firda di sini? Firda di sini belum? Sudah ya? Kita akhiri? Kita akhiri? Sudah? Tia sudah? Siapakah yang juara satu? Ibu kasih permen lagi? Oke. Silakan. Ibu kasih hadiah permen. Jeng-jeng. Nanti dibagiin ya. Terima kasih. Ke yang 2 dan 3. Alhamdulillah pembelajaran PBL kita kali ini sudah mendekati angka 100% dari hasil pretest tadi yang 56% kalau tidak salah ya, 56% dan sekarang sudah 92%. Kasih aplaus. Sudah berhasil kita mempelajari problem based learning itu dipandu oleh ibu ya, anak-anak belajar sendiri ya dengan literatur yang sudah di-share tadi di pembelajaran. Kalau begitu ya, karena waktu juga sudah habis, sudah mau istirahat, kita cukupkan kali ini pembelajarannya. Sebelum dicukupkan, mungkin ada sedikit lagi yang mau bertanya atau apa? Tidak apa-apa, karena ada waktu, masih ada waktu sedikit lagi. Ada yang mau bertanya? Aldi? Tidak ada atau mau bertanyanya? Ibu, apa? Saya lapar misalnya. Nah, kalau itu bukan bertanya ya. Kalau itu bukan bertanya. Baiklah, kalau begitu kita berdoa saja ya. Berdoa. Ya, nanti di materi selanjutnya di minggu depan ya kita akan mempelajari tentang penawaran dan hukum penawaran ya. Siap? Siap ya. Suka dengan pelajaran ekonomi? Suka. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum ditutup kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu sebelum ibu tutup dengan ucapan hamdalah dan salam. Kita tutup dengan membaca doa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.